pakai itu dong. Launchingnya Pak. Nggak usah dipakai Bu. Iya Pak. Nggak usah. Nggak biar si Boris Pak. Enggak, nanti saya pakai. Iya, oke Pak. Supaya sama-sama dengan kita. Karena ini kebanggaan bagi kami Pak dari Gini. Ya, sip. Ya, Boleh, ya, Pak, ya, yang di depan. ya sambil jalan ya. Jalan, yang di depan. Yang di depan siapa? Pak Bang. Yang di depan. Buka jalan, maaf. Kasih jalan. Semua merasakan berjuang dari sebelum dan sampai hari ini. Dulu di mana kita selalu Assalamualaikum. Selamat datang. Ketemu lagi dengan Alhamdulillah. Maaf ya, antar ya Pak ya. Dari kita pompa ya. Dari kita pompa penjaringan Pak. Saya di depan banyak hari. Siap. Alhamdulillah. mohon dibantu Pak Anisnya biar segera duduk di bangkunya. Gitu ya. Pak, tolong Pak, tolong. Sambil jalan. Dari Muara Angke Pak. Masa Pak? Iya Pak, ntar Pak. Pak Anis. Pak Muara Timur Pak. Bang Kali Pak. Ketemu di Muara Timur belum dari mana? Ya. Ayo Pak, mau duduk dulu Pak, ayo Pak. Ya duduk dulu Pak. Ayo, jangan selfie dulu, jangan selfie dulu, mau duduk dulu. Ayo, maaf. Baik, untuk Bapak Ibu semua para hadirin boleh untuk duduk kembali karena Bapak disilakan kembali ke tempatnya. Mohon Bapak Ibu yang di depan silakan untuk duduk kembali dan tertib. Ayo, warganya tertib duduk kembali. Dimohon untuk yang di depan panggung, tolong diharap duduk. Dimohon. Ya, Bapak Ibu boleh. Ibu Weni, silakan waktu dan tempatnya. Mohon Bapak Ibu. Ya, Bu Weni, silakan waktu dan tempatnya. Oh, masih ingat ya? Mana ibu-ibu perhatiannya? Biarkan bersama kita. Menang. Wih, suaranya mana ya? Hilang ya? Kalau kita pengen. Ramenya doang, suara nggak ada. Biarkan bersama kita. Menang. Itu dong, Bapak udah datang. Ayo minggir, jangan di tengah ya, Ayo. Yang heboh dari 14 kampung.
PKL. 3 PKL dan 1 komunitas beca. Sambil menunggu Ibu Eni naik ke atas nih. Jadi MC-nya kayak MC dangdut nih ya. Mana? Disampaikan bahwa kegiatan Community Action Plan untuk 16 kampung di Jakarta sudah siap untuk dimulai. Beri tepuk tangan buat semuanya. Saudara sekalian, kita semua menyadari di Jakarta ini datang warga dari mana-mana. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari berbagai daerah. Semua datang ke sini ingin mengubah nasib. Semua datang ingin kehidupan yang lebih baik. Semua datang ingin dapat kesempatan yang setara. Betul? Tidak ada yang mau datang ke Jakarta untuk terus-menerus hidupnya miskin. Kita semua ingin hidupnya lebih sejahtera. Betul? Karena itu tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab pemerintah. Dan ini saya garis bawahi. Bapak, saudara sekalian boleh cek kalau bisa bicara di depan aparat birokrasi. Saya sampaikan. Pemerintahan Provinsi DKI harus berpihak kepada yang lemah. Pemerintah di Provinsi DKI harus berpihak kepada mereka yang tersingkirkan. Dan saya katakan ini bukan di lapangan ketika bersama dengan saudara-saudara sekalian. Saya katakan ini di ruang-ruang sidang di kantor Pemprov DKI Jakarta. Mengapa saya sampaikan itu? Karena kalau mereka yang sudah sejahtera, mereka yang sudah maju, mereka bisa lebih maju atas usahanya sendiri, atas kesempatan yang ada di depan mereka sendiri. Tetapi bagi mereka yang hari ini masih miskin, masih belum sejahtera, tanggung jawab membukakan kesempatan ada pada pemerintah. Tanggung jawabnya ada pada kita. Dan karena itu kami ingin tunaikan tanggung jawab itu dengan sebaik-baiknya. Kita ingin agar saudara-saudara sekalian boleh saja hari ini belum sejahtera, tapi izinkan masa depan bisa lebih sejahtera. Izinkan anak-anak kita bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Sehingga mereka nanti masa depannya akan lebih baik. Dan yang tidak kalah penting, kelak kita akan tua dan anak-anak kita sudah sejahtera mengurus kita di hari tua nanti. Jadi saudara sekalian, ikhtiar kita yang sedang dilakukan hari ini adalah bagian dari perubahan. Kita ingin Jakarta benar-benar terasa milik semuanya. Jakarta bukan milik sebagian orang. Jakarta adalah milik semua orang. Yang belum sejahtera pun harus merasa saya ikut memiliki Jakarta. Saya dapat kesempatan untuk sejahtera di kota Jakarta ini. Begitu juga dengan, ini kan kita siap-siap Community Action Plan. Tadi, mana becaknya nih? Becaknya ketutupan nih. Mana Bang Beca nih? Ada situ. Pak Rasulullah sini, Pak Rasulullah. Sini. Ini Pak Rasulullah ini sahabat sudah dari panjang ini. Beliau bahkan datang ke kantor Pemprov beberapa waktu yang lalu. Menceritakan saudara sekalian, kita akan atur agar kebutuhan warga atas transportasi difasilitasi. Saudara sekalian, becak ini tidak akan ada kalau tidak ada kebutuhan atas becak. Betul tidak? Kalau nggak ada yang naik becak, nggak ada abang becak yang nawarin. Betul tidak? Kenapa ada abang becak? Karena ada kebutuhan. Yang lain sekarang ada ojek. Betul? Ada ojek, ada macam-macam. Tapi untuk angkutan lingkungan karena itu kita akan segerakan. Bagian dari Community Action Plan ini adalah mengatur agar abang becak bisa beroperasi di rute-rute yang ditentukan. Untuk apa? Angkutan lingkungan. Karena saya tahu persis ibu-ibu ini kalau belanja, bawa belanjaan banyak, susah naik ojek. Berat, ya kan? Naik angkot nggak ada juga angkotnya. Iya nggak? Terus naiknya apa? Beca. Jadi kalau nggak ada beca terus naik apa? Jalan. Dan juga
buat Abang Beca ini adalah kesempatan untuk bisa ikut sejahtera di kota ini. Terus sekalian, beberapa waktu yang lalu saya menerima sebuah WA dari seorang sahabat. Beliau mengutip kalimat dari seorang warga miskin. Saya ketika baca kalimat ini, rasanya ini pesan yang penting untuk kita ingat. Namanya Pak Ujang. Beliau menuliskan begini. Keindahan kota tak akan mampu menyembunyikan kemiskinan warga. Namun, warga yang berdaya akan mampu membangun dan membuat kota jadi indah. Betul ya, saya? Tidak ada gunanya kita membuat kota yang indah kalau hanya untuk menutupi kemiskinan. Yang kita harus lakukan adalah mensejahterakan mereka yang miskin, memajukan mereka yang miskin, sehingga mereka bisa membuat kota kita menjadi benar-benar indah. Indahnya kenapa? Bukan indah fisik, tapi indahnya karena semua merasakan kebahagiaan di kota ini. Pak Ujang ini, beliau adalah seorang yang hari ini masih miskin, tapi pikirannya tak pernah miskin. Pikirannya dalam. Saya terima WA ini dari Mas Marco. Beliau kirimkan teksnya. Dan saya katakan ini pesan dalam. Dan ini menjadi peringatan bagi kita yang berada di pemerintahan. Kita dapat amanat konstitusional. Amanat konstitusional ini kita pegang. Saya, Bapak sekalian, disumpah. Kita semua disumpah. Sumpahnya mengatakan, Bapak sekalian, mentaati Undang-Undang Dasar, mentaati seluruh peraturan. Dan Undang-Undang Dasar kita mengatakan, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Undang-Undang Dasar kita mengatakan, setiap orang berhak untuk hidup, serta berhak mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Itu Undang-Undang kita pasal 28, pasal 27, ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kami dapat perintah konstitusional. Karena itu insya Allah kita akan tunaikan perintah konstitusional itu. Saya mohon kepada saudara-saudara sekalian yang hari ini menjadi koordinator untuk menjadi bagian aktif dari perubahan ini. Saya dapat amanat konstitusional. Saudara-saudara yang berada di sini, amanat moral. Saudara-saudara dapat tanggung jawab moral. Saudara-saudara dipercaya oleh lingkungan saudara-saudara semua untuk membangun sama-sama. Ini adalah kepercayaan. Ini adalah amanat yang harus kita emban dan tunaikan sama-sama. Karena itu, insya Allah, Community Action Plan yang hari ini kita mulai akan menorehkan jejak yang membanggakan bagi kita semuanya. Saya tadi ketika datang melihat foto-foto perjalanan ini. Tidak terasa perjumpaan kita 4 April 2017. Pada saat itu komitmen awal dimulai dan bergulir berjalan. Sampai dengan hari ini semuanya berjalan sesuai rencana. Insya Allah ke depan bisa lebih cepat dan bisa segera tuntas untuk semuanya. Dan saudara-saudara sekalian, saya ingin sampaikan bahwa kami komit untuk bisa menuntaskan. Kita akan serius. Dan saya berharap pada saudara-saudara sekalian, sampaikan kepada warga yang lain yang hari ini belum hadir. Sampaikan bahwa kita sedang mengubah Jakarta. Mari tabah bersama untuk menuntaskan kerja ini. Tidak bisa kita melakukan perubahan hari ini, besok langsung berubah. Tentu perlu waktu. Tapi kalau kita kerjakan sama-sama, sepenuh hati, insya Allah akan membawa kebahagiaan bagi kita semuanya. Saudara sekalian, saya ingin sampaikan terima kasih atas semua yang ikut hadir. Ini adalah sebuah sejarah baru. Dan bagi saya juga, ini adalah tanggung jawab moral. Mari kita tuntaskan, saya sampaikan terima kasih. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka Community Action Plan secara resmi dinyatakan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.